Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Adelia Putri dengan NIM C1C019041 dari kelas R13 jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi angkatan 2019. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran produk di mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE/MSI. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang definisi anggaran produk. Anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu, dan proses mengolah sendiri bisa merupakan barang maupun jasa dan bisa juga berbentuk produk dalam proses maupun produk jadi. Anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu disusun berdasarkan anggaran jualan dan anggaran sediaan produk. Produk jadi adalah produk yang siap untuk dijual, dan produk dalam proses adalah produk yang masih dalam penyelesaian. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan anggaran produk. Penyusunan anggaran produk dapat disusun dengan 4 cara. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk juga harus konstan atau stabil. Namun apabila dalam satu periode jumlah keseluruhan produk dibagi sama dalam masing-masing periode yang lebih pendek tidak menghasilkan bilangan bulat, maka hanya beberapa periode produknya yang konstan atau stabil. Yang kedua, mengutamakan stabilitas sediaan. Dengan cara mengutamakan stabilitas sediaan, seharusnya rencana sediaan konstan atau stabil, artinya sediaan awal sama dengan sediaan akhir dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi atau berubah. Apabila sediaan awal dengan rencana sediaan akhir tidak sama, maka hanya beberapa periode sediaan yang sama atau stabil. Yang ketiga, gabungan antara stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. Pada cara gabungan ini, bila tingkat produk stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi bila tingkat sediaan stabil, maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Jadi, pada cara gabungan ini, suatu produk stabil dan pada saat lain sediaan stabil, tingkat produk berubah, dan pada saat lain tingkat sediaan yang pada suatu saat akan mengalami perubahan. Perubahan tingkat produk dan tingkat sediaan biasanya diberi batasan minimal dan maksimal. Yang keempat, disesuaikan dengan keperluan manajemen. Anggaran produk dapat juga dibuat sesuai keperluan manajemen. Dalam hal ini, manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode. Manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Selanjutnya, kegunaan anggaran produk. Yang pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang ketiga, mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan anggaran produk. Dalam menentukan atau memperkirakan jangka waktu produksi dan jumlah barang yang akan dihasilkan, beberapa faktor harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, faktor fasilitas pabrik. Program-program produksi harus selalu dikaitkan dengan fasilitas tersedia dalam pabrik, serta selalu mempertimbangkan efisiensi penggunaan fasilitas tersebut. Yang kedua, fasilitas pergudangan. Beberapa jenis barang membutuhkan sistem penyimpanan secara khusus karena sifat-sifatnya yang khusus pula. Produksi yang terlalu jauh melebihi kemampuan gudang untuk menyimpannya akan mengakibatkan resiko-resiko yang tentu saja menimbulkan biaya bagi perusahaan. Yang ketiga, stabilitas tenaga kerja. Beberapa jenis barang mempunyai sifat permintaan dan musiman. Dengan berdasarkan pada anggaran penjualan, pada bulan-bulan tertentu di mana volume penjualan diperkirakan tinggi, mungkin perusahaan harus memaksakan diri dalam berproduksi. Dalam hal ini, perusahaan dapat menambah buruhnya atau menambah
jam kerja buruh setiap harinya. Apabila buruh yang diperlukan sebagai tambahan mudah didapat, maka tidak ada masalah yang dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi. Tetapi, bila buruh tidak mudah didapat, berarti stabilitas kerja di perusahaan itu terganggu. Ini dapat dihindarkan dengan membuat perencanaan produksi secara hati-hati dan membuat kebijaksanaan dalam hal persediaan dengan lebih teratur. Yang keempat, stabilitas bahan mentah. Apabila bahan mentah yang dipakai tidak selalu tersedia di pasar, hal itu dapat membahayakan kelancaran proses produksi. Karena itu kebijaksanaan dalam pembelian barang mentah sangat perlu diperhatikan. Yang terakhir adalah modal yang digunakan. Besar kecilnya modal kerja yang tersedia akan mempunyai pengaruh terhadap besar kecilnya volume produksi dan kebijaksanaan persediaan. Dengan kata lain, kebijaksanaan produksi harus diseimbangkan dengan kemampuan finansial. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.